hari ini tuh ini seperti di restart masalah menurut saya. Salah nggak apa. Menurut saya itu alam di restart. Itu nanti kita menemukan titik indah itu 2024 ke 2030. Itu nanti insya Allah semoga saja saya yakin ini kejayaan Indonesia mulai 2024 ke sampai 2030. Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Assalamualaikum Mas Fitra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini langsung ke kamera ini. Langsung ke kamera aja. Siap. Jadi ini tadi saya datang ke jenengan. Siap. Nggak usah pakai bahasa Jawa Mas Fitra ya. Biar saya nggak kerepotan bikin subtitle. Tapi nanti campur-campur ada bahasa Jawanya boleh nggak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting agak global dikit pakai bahasa Indonesia. Siap. Nah, jadi gini Mas Fitra. Jenengan kan termasuk orang yang IndiHome ya, Indigo ya. Indomie. Enggak. Saya juga belum tahu ini siapa ini. Nah, itu gimana ceritanya Mas Fitra? Awal mulanya jenengan sadar bahwa jenengan itu orang yang gimana ya, memiliki apa ya? Bukan kebutuhan khusus sih, memiliki ini sesuatu yang spesial atau khusus yang diberikan Tuhan kepada jenengan. Gini Mas, saya jelaskan dulu. Ya. Definisinya seperti sebenarnya dari dulu saya belum meyakini juga apakah saya ini seperti apa yang dikatakan dengan indigo seperti apa, karena menurut saya seperti ini, kita itu opini saya aja nanti biar nggak salah. Menurut saya itu kita itu hanya lebih sensitif gitu aja Mas. Lebih sensitif dalam arti bahasa santainya itu kayak apa ya namanya, aku wis batin nanti akan terjadi apa firasat. Nah, sing sering seperti itu, seperti firasat. Dan firasat itu ternyata benar. Nah, itu. Cuma karena saya karena saya orangnya bandel. Saya selalu kusnudon dulu. Berpikir positif. Jadi saya nggak mau akhirnya saat kita berpikir nanti akan terjadi seperti ini, akhirnya pikiran kita tersugesti negatifnya dulu. Nah, saya mencoba negatif dulu, kusnudon dulu. Saya coba menekan kasih, kudune ini seperti apa ya? Kalau akan terjadi seperti ini, ini sing salah sopo dulu. Nah, saya lebih suka seperti itu. Jadi saya nggak mau menyalahkan, tapi tak golek dulu. Umpama mau ada banjir, kita melihat seperti kok ada nenek banjir gitu ya, ada firasat gitu. Kita lihat dulu, oh iya, alam sudah nggak imbang. Jadi seperti itu loh masyarakat. Terus hal seperti itu kan harusnya disampaikan Mas Fitra ya. Ya. Kalau menurut saya untuk menjadi ini peringatan kepada orang-orang agar seperti banjir tadi, agar orang-orang lebih mencintai alamnya, jangan buang sampah di sungai dan lain-lain. Gitu. Berarti kan harus ada warning dari jenengan yang mungkin telah diberikan sesuatu yang spesial berupa itu tadi, intuisi ya. Ya. Kalau saya jadi gini, kalau menurut saya menurut saya sebenarnya setiap manusia di dalam hati itu ada kesunyian sing harusnya itu dengan sedulurnya. Kalau kita tahu kita ini kan dulur sing paling akhir tuh Mas. Dari alam, hewan. Kalau kita sampai berani dengan mas-mase kita itu kan rumangsaku wis kebacut banget lah. Harusnya walaupun kita nggak usah kita warning. Kalau orang memakai hatinya dan cintanya dia dengan alam, sebenarnya itu nggak mungkin. Ya karena mungkin sekarang hati itu yang sudah menjadi batu. Akhirnya yang dipikirkan hanya materi tanpa memikir dulur-dulurnya yang lain gitu ya. Kebacot sekarang itu masmu itu semua didoli ya Mas. Dulur-dulurnya tinggal jual doli. Ya. Jadi gini Mas Fitra, ngomong-ngomong tentang sedulur tua dan lain-lain, seperti hewan, tumbuhan,
alam itu kan sedulurnya tua kita. Jadi kita nggak boleh nafsi-nafsi kepada alam, ya kan? Betul. Kita nggak boleh nggak peduli. Kalau kita seumpama kita tinggal di kota, terus nggak peduli, ada banjir, kita tetap kena dampaknya. Berarti kan kita harus peduli. Gimana? Sekarang itu orang untuk peduli aja sudah. Sekarang gini aja Mas Raka ya. Orang jalan, ada orang ban bocor. Dulu kalau kita mesti nggak tega. Pak, wonten opo? Sekarang itu kecil aja dulu. Itu belum itu padahal sama-sama manusianya. Ini masih hal yang sering kelihatan. Kalau sekarang aja kemarin kadang gimana ya Mas, aku nggak mau menyalahkan. Tapi ya nggak apa-apa, bagus. Iya. Ini sing kemarin ditayangkan Mas Raka, aku juga melihat sing fenomena api. Itu kemarin saya sudah kaget itu. Itu dalam sejarah sudah mati itu sudah. Berarti Mas Fitra juga melihat ya? Lihat lah. Apa yang nggak dilihat dari ini fever Kediri? Enggak, maksudnya intuisinya Mas Fitra juga ada. Sebenarnya gini Mas, kalau saya melihat, semoga saja ini saya salah, semoga saja saya salah dan jangan percaya omongan saya. Nah ini saya mulai merinding ini. Gimana? Gini, hari ini tuh ini seperti di restart masalah menurut saya. Salah nggak apa. Menurut saya itu alam di restart. Itu nanti kita menemukan titik indah itu 2024 ke 2030. Itu nanti insya Allah semoga saja saya yakin ini kejayaan Indonesia mulai 2024 ke sampai 2030. 2030 itu mungkin insya Allah malah kita sudah di atasnya. Kejayaan itu sudah tadi. Ya bisa-bisa gitu. Ini ngomong-ngomong tentang itu Mas Fitra, saya jadi eling melingin Mbah Mungin Mas Fitra. Dawuhnya Mbah Mungin itu gini. Ini mohon maaf Mbah Mungin sedang sakit dan teman-teman minta doanya. Amin. Jadi gini. Mbah Mungin itu pernah dawuh gini. Wong Jawa iki bakal dipulihne kewibawaan Jawane. Nah, saya rasa yang saya tangkap Jawa yang dimaksud Mbah Mungin ini adalah Nusantara. Jadi seluruh Indonesia ya kalau boleh dibilang begitu. Nah, itu menurut Mas Fitra sendiri gimana? Sudah adakah pandangan tentang itu Mas Fitra? Atau sebenarnya bibit-bibit ini dan gen-gen kita milenial sebenarnya itu yang kita harapkan Mas. Termasuk jenengan, dengan sekarang jenengan banyak milenial juga yang akhirnya dengan channel jenengan sudah mulai sejarah, itu sudah bagus. Berarti harus menggali sejarah lagi ya. Betul. Tanya kepada dirimu sendiri. Jika kamu Jawa harus bangga dengan Jawamu. Jika kamu Sunda harus bangga dengan Sundamu. Jika kamu bersuku lain, banggalah dengan suku lainmu. Banggalah dengan kebudayaanmu, gitu Mas Fitra. Intinya gini, temukan dirimu baru kamu menemukan dirimu yang asli. Kalau kamu sudah menemukan dirimu yang asli, kamu akan menemukan Tuhanmu dan kamu akan menemukan kehidupan yang nyata seperti apa. Tuh. Iya, kalau kamu belum bisa menemukan diri, nggak bisa Mas. Itu paling susah. Itu kalau kita belum menemukan diri, ya nyonso saya dulu juga pernah nakal. Nah, masa-masa seperti itu saya lalui. Akhirnya ada di mana titik jenuh, dan di mana seakan itu Tuhan mengetuk kita gini. Kon nggak percaya aku kayak gitu. Dulu kan kita gitu. Sampai gitu Mas ya, Fitra ya. Jadi dulu saya ada. Aku ada baik-baik kok dari dulu. Ya sama kan. Jadi gimana? Hari ini tuh kita seperti contoh kerja aja Mas ya. Ini sering aku ngobrol sama teman-teman sharing sama pekerja. Gimana Mas? Kamu kerja, kamu cintai dulu. Ini contoh kayak di Viper. Viper itu dulu mencintai benar-benar fotografi sama video. Outputnya saat Saman bekerja seperti ini, Saman mencintai happy. Lah anak-anak sekarang itu nggak rata-rata. Fokus, sementing untuk duit. Efeknya outputnya apa? Pasti jelek. Jadi aku mesti pesan sama teman-teman juga. Dengan masa-masa seperti ini, temukan dirimu. Kamu itu sama Allah itu dikasih fadilah apa? Fadilah kamu moto. Oke, cinta ono foto. Kalau kamu masih kerja di luar, gak apa-apa. Pelan-pelan dulu. Sampai kamu nanti benar-benar ahli. Dan saat kamu ahli benar, nanti orang akan mencarimu. Sekarang kalau orang tanya, YouTube siapa di Kediri? Viper Kediri. Bener kan? Iya. Kalau Tyler siapa? Fitra. Oh ya, jangan lupa di-follow IG-nya. Apa IG-nya? Just Tyler Kediri. Oke, nanti ditulis nanti. Jadi saya sama Mas Fitra ini pernah mendirikan komunitas Mas Fitra. Ya, dulu tahun 2014 Mas Fitra. 2014 itu kami mendirikan komunitas
komunitas Indigo Kediri. Nah, di situ ingin menyaring teman-teman yang mempunyai apa ya, pandangan semacam Mas Fitra dan kawan-kawan. Jadi di situ inginnya saling berbagi dan mungkin sekarang sudah ada Mas Fitra ya yang seperti itu. Udah. Jadi gini Mas, banyaknya teman-teman sekarang komunitas, alhamdulillah dengan sosial media sekarang kita lebih gampang ketemu di situ. Lebih gampang ketemu. Ya. Jadi seperti gimana ya? Kalau kita nggak yakin dengan pandangan yang kita dapat, ya, itu kita konsultasikan kepada teman-teman dan akhirnya kita pecahkan bersama. Kita pecahkan bersama seperti itu. Jadi kan aslinya seperti isaroh Mas Fitra ya, kalau kita lihat itu. Sebenarnya gini Mas, menurut saya ini bisa dikatakan juga cacat, itu juga bisa. Kalau menurut ya, karena normalnya kan nggak gitu, kan bisa, bener nggak Mas? Bener. Saya musik gitu, cacat juga bisa, ada yang kelebihan juga bisa. Jadi yang sering itu seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman pengen tahu sebenarnya gimana sih, delok iki opo yo ketok tenan wujud kayak menungso, nggak kayak gitu. Nggak semudah itu Ferguson. Jadi gini teman-teman, kalau ini biar agak jelas juga ini tambah ngobrol santai. Juga ini jangan dipercaya omongan saya. Jadi gini, kita itu kalau banyak orang teman-teman dulu itu kalau pernah mengenal sedulur papat limo pancer gitu. Ini yang saya tahu. Kalau kita sudah seperti terkonek, umpama face HIV itu udah terkonek. Kepekaan itu nanti seperti saat kita ada energi di depan kita, perwujudan aja. Karena sampai sekarang kita belum bisa melihat wujud aslinya dari barang seperti itu, perwujudan. Betul. Perwujudan di depan, shred. Itu nanti sedulur empat itu langsung metransfer energi ke otak kita. Nah, ini kalau umpama umpama teman-teman penonton ini melihat, kalau pernah di posisi di mana teman-teman itu seperti orang apa Mas, kalau tidur kelindian, plek wes itu. Sleep paralysis. Nah, jadi kita langsung seperti masuk ke zona zrut gitu. Iya. Dan itu dulu masih SMP itu saya masih sering Mas, karena saya belum bisa mengontrol. Nah ini gunanya kita bisa menemukan diri itu untuk mengontrol. Untuk mengontrol ya. Kalau tanya lagi, ada sering Mas tanya lagi, itu ada wiridnya? Enggak ada wirid. Saya kalau pengen buka ya, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah jenengan bikaaken mata batin kula untuk saged ningali apa sing perwujudan sing di depan kula. Wis gitu aja, Bismillah, Fatihah gitu. Jadi kembalinya lagi kuncinya ke hatinya kita lagi loh gitu toh. Berarti harus menemukan diri kita sendiri. Terus Mas Fitra, seperti tadi kan adalah sebuah energi ya, perwujudan energi ya. Nah, itu maksudnya positif negatif terlihat enggak? Tuh pasti Mas. Jadi gini, positif negatif ini yang sering saya rasakan seperti ini. Mas Raka mau main ke rumah tuh, Mas Raka nggak tak kasih tahu. Mas Raka di sini loh nggak pernah ini di sini baik-baik saja. Sama juga Evan di rumah saya. Tapi kalau Saman bilang, Mas di sini loh pernah ada orang gantung. Oh iya, langsung sugestinya. Sugesti ya? Siap. Saat manusia tersugesti, aura kehitaman itu pasti muncul. Hitamnya itu remeng-remeng Mas. Di sini. Barang ya, ada energi yang di sekitar Saman itu mengambil energi ini sampean. Saat Saman posisi seperti itu, Saman ketakutan sugesti, pasti Saman koklok badan itu. Tanpa Saman sadari, energi Saman itu sudah diambil sama dia. Saat sama energi capek, dia menampakkan, menampakkan dengan karena kelemahan sama pikiran tadi, akhirnya sama lihat. Makanya kalau kita di Muslim, di Islam, kita saat posisi seperti itu, kita harus menata hati, wirid kepada Allah, hati kita kuat, kontrol, akhirnya itu nggak bisa Mas. Akhirnya tetap yang positif ya Mas. Tuh, kalau jadi pantulan dari kita sih Mas, yang sering itu seperti itu. Nah, ini cocok dengan kata-kata Mbah Mungin Mas. Mbah Mungin lagi. Ini saya kangen sama Mbah Mungin. Gini, Mbah Mungin itu pernah berkata gini, wirito terus. Kan kalau wiridnya Mbah Mungin itu, mohon maaf, mungkin beda sama teman-teman lainnya. Hu Allah itu. Itu terus nggak boleh di apa gitu. Selama kita ingat harus diteruskan. Nah, jika itu diteruskan, jangankan energi negatif. Mau masuk pun masih nggak bisa. Itu sebagai pagarnya kita. Jadi kalau orang ngirit itu kesurupan nggak mungkin. Nah ini Mas, ini baru lagi ini. Kalau sama gitu saya pengen pancingan seperti itu, pengen lagi.
Seperti orang dihipnotis. Orang dihipnotis, hipnoterapi. Kalau saya ada teman-teman yang pengen hipnoterapi, kita hipnoterapi. Kalau nggak mau nggak bisa, Mas. Iya benar. Harus ketersediaannya. Orang kesurupan. Kalau nggak mau kesurupan nggak bisa. Karena kesurupan. Makanya saya, orang kesurupan 30% masih ada sadar. 30% itu yang kita kawal. Kalau kesurupan nggak sadar banget, itu sudah parah banget. Jadi dia dari hatinya dia sudah kosong, yang pasti seperti itu, yang sering hati kosong, dia jatuh akhirnya katuh. Berarti orang kesurupan itu harus bersedia dulu untuk kesurupan ya? Paling enggak dia membuka, Mas. Cara lawang kula nuwun, oke, monggo. Oh, gitu ya. Kecuali dia posisi stres. Apalagi terus dia nanti karep-karepmu ngono. Terus ada lagi ada sih Mas, stres juga. Kalau kita dari ruang tertentu kan kita mau akan untuk masuk. Ada juga yang ada tempat-tempat tertentu yang memang sakral, terus dia singkat jelas. Efek bentrok energi karena dia di situ ada keusilan, pasti ada niatnya yang nggak baik. Niat nggak baik kan outputnya pasti jelek, Mas. Nah itu nanti pasti bentrok akhirnya pasti masuk. Ya, karena saat bentrok energinya dia tidak sebadan dengan yang ada di situ, dia masuk. Jadi 3 hal itu pasti ada. Jadi ini menurut pengalaman saya teman-teman. Saya dulu nggak percaya kalau saya bisa kesurupan. Ya. Akhirnya sama Mas Fitra ini disurupi ya. Jadi saya memang harus bersedia dulu. Dan itu memang masuk, tapi nggak 100%. Ya. Jadi kalau kita melawan itu pasti keluar Mas Fitra ya. Pasti. Karena sangat lemah sekali ya. Jadi, makanya kalau ada kadang sing orang konsultasi gitu ngobrol santai, gimana Mas? Ini saya kayak gini. Nomor 1 sama harus kesunudon dulu lagi. Kuncinya kembali ke lagi. Kalau sama berpikir positif, itu efek. Kadang itu nyosel Mas. Ada, Mas aku kena kiriman kayak gini. Loh, sik bentar, kirimannya kayak apa? Katanya gini loh. Akhirnya kan dia kan berpikir negatif sama orang sih Mas. Oh iya benar. Jadi apapun ada hal apapun sekecil apapun kayak anak kucing dek genteng glodak itu dikira kiriman. Loh sampai kayak gitu. Dan itu kadang saya kasihan. Makanya kalau ada orang seperti itu, saya nomor 1 temukan dirimu dulu, hatimu digedeknya dulu. Hati gede. Ya, benar. Nanti hati gede yakin sama Allah udah selesai Mas. Benar Mas. Jadi kebanyakan orang yang saya tanya kepada saya, Didi ya ndek pasien rek. Jadi konsultasi tentang itu asli ini loro biasa, tapi ngakune disantet. Ya koyo gini loh Mas. Maksudnya ki sampean duwe loro kutil, ngerasa kanker. Iya. Ini agak sharing aja. Ini bukan sih, ada teman sih sharing, hampir 99% Mas. Katanya itu kerasukan. Saat saya ngelihat itu nggak kerasukan. Gimana? Ternyata kenapa Mas Fitra? Stres paling banyak. Negative thinking. Gini aja. Ini sama saya kirim doa ke anaknya Mas Raka. Semoga di sana ditempatkan sama Allah yang tempat paling bagus. Saat Mas Raka kemarin kehilangan pasti Mas Raka drop. Ada gimana ya? Emosi sedih itu jadi satu di tubuh. Iya. Saat orang punya masalah seperti itu, biasanya sampai sampai dia teriak. Karena dia merasa Nah itu yang terjadi sering Mas. Saat dia pikiran kosong, ada orang yang nggak tahu dikasih, kamu kemasukan. Oh iya. Ada salah satu ini nggak saya sebutkan ini. Ada kesurupan massal di salah satu tempat. Ada beberapa. Terus saya datang, tak lihat dulu Mas. Yang paling teriak paling banter itu tak cari dulu, tak ambil. Karena biar nggak saya kasih sugesti yang lain. Oh iya. Tak ambil, suruh pindah dulu. Oke, pindah dulu. Yang lain itu gampang Mas Raka. Udah lumpeng. Itu kalau dadi makan beling apapun dia tedas. Kalau rambutnya tak potong, seret. Kalau sampai putus, jadi dia kan nggak kerasukan. Nalar nggak? Nalar. Belum sampai tak gitu kan masih sadar semua. Didropkan dulu mentalnya. Habis itu kita besarkan lagi. Lah nanti yang bengok-bengok paling teriaknya paling keras itu nanti juga kita gitu kan. Dengan bukan terus kita, ayo kamu keluar nggak? Itu malah dia tersugesti Mas. 30% itu yang kita ambil. Iya. Jadi saya pengen teman-teman di sini tuh. Terus gimana caranya itu Mas Fitra menyadarkan dengan logika itu tadi? Logika itu sebenarnya seperti ini Mas. Kita harus tahu dulu posisi orang stres apa enggak. Posisi stres sama enggak itu paling gampang itu pasti perut itu kembung. Tapi pada si perut ini kembung. Orang kalau kerasukan ini berat Mas. Ini kayak tembok dilihat. Karena energinya dari hidung ya? Ya makanya kalau diapapan kan dia pasti mutah. Karena nyimpennya di perut energi di cakra sini.
kita lihat dulu. Kalau gembung kita langsung bisik aja. Kalau saya langsung headshot mas. Gimana? Kowe tak buka-buka, kowe acting ini malah kowe tak sileti lambemu lho, mesti gitu. Jadi dia langsung mas gaya nih, nggak sadar. Itu sering, itu 99% mas. Ada salah satu dulu juga ada sih. Teman juga terus akhirnya sharing, dari punya keponakan itu kayaknya tetangganya Mas Raka kok. Ya agak ke selatan. Iya. Kerasukan terus katanya mas. Katanya itu kena bayi tragang. Oh, las itu ya. Buta ganti terus katanya. Loh, pas saya ke situ tak lihat kok. Enggak, kan kita bisa membedakan ya. Ini kerasukan sama enggak. Lah saat saya tak cek loh kok enggak. Terus akhirnya keluarga terus suruh keluar langsung. Tak gini kan. Wis to, kowe ngaku wae. Sama jane nek opo, gak apa-apa tak jembatane. Akhirnya dia macak semaput terus nangis, akhirnya cerita. Akhirnya masalahnya dia tak sampaikan kepada orang tuanya. Selesai masalahnya, Mas. Itu 3 tahun setengah, Mas. Itu 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. 3 tahun setengah kayak gitu ya. Ya, kita nggak menyalahkan sih, Mas. Kadang saat dia stres, saat orang-orang stres belum menemukan diri itu kadang belum piye, Mas ya. Untuk menemukan titiknya hati yang pas. Akhirnya ya kita gedekan, sholat sama jemaah Mbak Ibu saya bilang gitu. Akhirnya di situ menemukan titik. Makanya ilmu paling tinggi itu cinta, Mas. Saat cintanya kita temukan lagi dengan orang tuanya, ngobrol silaturahmi, selesai. Jadi kalau ke rumah gimana? Nggak kesurupan lagi. Itu mesti ketawa-tawa itu. Tapi ya nggak apa-apa, ini ya buat pelajaran. Iya, buat contoh kepada teman-teman. Jadi duwe masalah gede rasa gaya-gaya kesurupan. Betul. Lho sakne demit mbok salah-salahne. Kambing hitam. Untung tuh demit enggak ada Komnas demitnya loh. Komnas perdemitan iso apa? Bahaya. Itu saya tuh gini Mas, sampai kadang saya itu ngomong nyalain demit sakne iki dhewe. Awak dhewe enggak ada demit itu enggak sakti loh Mas. Enggak ada demit itu kita mungkin sholat kan bisa. Jadi kita lebih kuat Mas. Gara-gara setan nih loh. Awak dhewe lebih imannya lebih kuat lagi. Nah terus kalau nggak ada demit, makanya jadi salah nih terus. Aku yang mulai prihatin ya Mas. Saya penampakan pocongnya mulai langka ya. Gara-gara youtuber. Sampai terus udah sih ngenek nih ya Allah. Aku ngono sakne. Ki kok terus ya topengnya cepet tenan. Ketahuan gimmicknya. Tapi memang bener Mas. Okay. Penampakan setan untuk akhir-akhir ini mulai langka. Karena dia sudah capek. Capek. Ya. Gitu. Jadi terus Mas Fitra terkait dengan pandangan apa ya, intuisi jenengan dengan keadaan Indonesia saat ini gimana? Kemarin kan juga dibuka ya sama Mas Tigor. Kebetulan saudara kita juga yang kemarin membuka tentang intuisi. Apakah Mas Fitra juga bersedia untuk membuka seperti Mas Tigor? Jangan Mas, itu nanti via DM aja gitu. Oh. Yang intinya gini aja teman-teman, selalu yakin Allah itu tidak akan tega melihat hamba-hambanya yang kesusahan. Gitu ya. Yakinlah. Allah tidak akan tega. Udahlah. Saya yakin Mas ya, di Indonesia, di Nusantara aja, satu hari mungkin semua agama pasti diberi cara yang berpikir dengan positif Mas. Dan Allah itu tidak akan tega. Dan masuk, saya yakin lah Allah mesti malas melihat Indonesia. Wah, colah Mas. Ya sesok Pak. Jadi saya itu orang yang mempercayai dengan keajaiban Allah Mas. Saya seperti itu saya. Iya. Saya mempercayai. Berarti walaupun ada intuisi yang jelek, mending saya positif dulu. Positif aja. Jadi gini Mas, apapun saya pasti positif dulu karena kita, mungkin saya juga sering dari dulu itu dalam berbisnis juga itu saya pasti ada 2 langkah step Mas. 3 sampai 2. Ban cara bocor saya masih ada syaratnya. Ada A, B, C. Plan-plan gitu ya. Dan ini teman-teman juga harus belajar dari situ. Kita sekarang sudah mau masuk dengan area digital juga. Kalau teman-teman juga harus bersiap juga dengan hal seperti itu juga, dengan segala hal perubahan. Itu paling enggak teman-teman juga sudah tinggal. Maka harus belajar banyak dari Viper. Dan juga Mas Fitra. Nah, saya jangan dipercaya. Ini cuma. Nah, ini Mas Fitra.
saya mau tanya jenengan kan seakan-akan orang yang baik Mas Fitra ya. Saya itu orang jelek Mas. Saya tahu gini. yang saya tanyakan itu sejarah tatonya sampean. Bisa nggak buat pelajaran teman-teman gitu. Soalnya kan kalau melihat masa lalu nih jenengan itu orang yang bukan orang yang baik-baik lah saya rasa. Ya, nah, baik. itu gimana? Sampai sekarang Mas. Sampai sekarang saya bukan orang baik. Tapi saya gini, masih belajar baik ini. Maksudnya gini Mas Fitra, dari pengalaman jenengan yang bukan orang baik-baik terus mau belajar menjadi baik itu gimana? Titik baliknya bagaimana Mas Fitra? Nah, ini jadi kayak film saya kemarin akhirnya balik. Enggak sih Mas, sebenarnya semuanya itu diperjalankan sama Allah dan saya yakin Allah itu pasti akan saya gimana? Saya kalau berpikir positif terus ya, setiap masalah pun itu saya membuat saya itu berpikir positif. Oke, kita tambah sakti lagi. Saya punya masalah apa? Menambah kesaktian ya, berarti berpikir positif menambah kesaktian. Ban bocor. Alhamdulillah yang bocor kok cuma 1 enggak 2. Bener gak? Bener. Ban bocor dua-duanya, untung kok nggak guling, cuma bocor tok. Saya pasti membuat seperti itu Mas sekarang. Dulu tuh saya pasti nggak kayak gitu. Kalau dulu gimana? Oh iya pastinya miso. Ini miso boleh nggak nih? Ini miso boleh? Gak apa-apa. Jadi dulu gitu. Ya cuma sekarang dan di negara juga seperti ini. Kalau seperti sebenarnya tanya dengan keadaan seperti ini, saya nggak melihat pemerintahnya ya. Saya melihat semuanya dalam segala hal. Kalau memang ada yang kurang baik, ya kita doakan aja. Kita belajar dari situ aja Mas. Saya nggak mau Mas sekarang untuk kita terlalu dari situ karena gimana ya? Sama tahu sendiri lah. Iya. Jadi mending kita belajar dari situ lah. Iya. Negara ini nggak baik-baik saja teman-teman. Kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat harus bisa nggak mendukung sih ya, harus bisa mendoakan negara ini agar baik-baik saja. Gitu Mas. Tapi yakin aja lah, Allah tidak akan tega melihat Indonesia. Pasti. Terus Indonesia itu takbirnya aja setiap kita sholat itu berapa juta orang Mas hari. Allah tidak akan tega Mas. Nanti Allah pasti masak di Indonesia ngobrol sama malaikat. Tapi ini bahasa saya, jangan dipercaya ini. Masak di Indonesia itu saya kita bantu. Iya. Indonesia jaya. Enak titip balik. Iya Mas Fitra, siap. Ngomongin apa lagi Mas Fitra? Tentang spiritual tadi kan berarti kembali ke dirinya masing-masing ya? Pasti. Jadi kita bangga jadi ke diri, kembali ke diri. Harus bangga menjadi kediri. Kediri ini maksudnya bukan kediri yang kita tempati saat ini, bukan kediri yang dibuat syuting saat ini, tapi kediri itu inside, kediri sendiri gitu Mas Fitra ya. Kalau sampean karirnya belum sukses, usahanya belum sukses, maka harus melihat diri sendiri. Pasti. Kadang itu seperti ini Mas. Kalau saya, makanya jangan dipercaya lagi omongan saya. Badai pasti berlalu. Itu kalau saya itu bahasa pengecut Mas. Bahasa pengecut ya malah. Kalau saya. Tanpa ada badai, sama tidak ada belajar. Tanpa ada belajar, sama tidak ada kesuksesan. Bener apa enggak? Bener. Berarti seperti badai itu pasti jangan. Kalau badai, alhamdulillah segitu aja. Jadi kita belajar dari situ. Tanpa ada itu, kita tidak belajar Mas. Kan tidak ada belajar outputnya, kita tidak bisa sukses. Berarti tanpa ada masalah, kita adalah orang yang tidak nggak bisa dikatakan tangguh tanpa ada masalah. Betul. Makanya saya ingat sekali dengan pituturnya guru saya. Masalah. Kalau kamu punya masalah, kamu jangan minta Allah itu untuk meringankan. Tambah berat karena di dalam masalah itu, di tengah-tengah itu ada yang namanya sabar dan ilmu sabar. Dan sabar itu jarang ada Mas. Dan sabar pasti datangnya dengan kesedihan dan hal yang tidak menyenangkan. Tapi itu rezeki. Makanya rezeki itu tidak semua terus untuk duit, nggak bisa kayak gitu. Kalau saya menangis rezeki, kesenangan itu bukan merupakan
bukan hanya rezeki satu-satunya ya. Bisa saja malah kesenangan itu bisa saja itu malah musibah yang sejati Mas. Ujian ya malah. Nah, betul. Ujian yang sejati. Makanya guru saya itu kalau bilang mbah saya lah, mbah bukan guru. Itu kalau bilang ya gitu. Kalau ada punya masalah itu ojo minta diringankan. Salah. Abot noneh. Ya Allah tiba sak menetok to. Sama tambahin maneh ngono. Semakin berat kan semakin ilmu kita semakin tinggi tuh Mas akhirnya. Oh iya. Makanya teman-teman kalau stres masalah ojo rek. Ini di dalam masalah ini ada tengah ini yang sama Allah dikasih tengah dibungkus dengan masalah, kamu harus tahu. Sabar ya, kesabaran tadi. Di atas sabar itu ada lagi Mas ilmu kayak menurut saya. Husnudzon, berpikir positif itu tadi. Itu lebih ekstrim lagi, bener apa enggak? Iya. Kalau pemuda pemikirannya kayak gini semua Mas, ya Allah Mas. Berarti harus berpikir positif. Wes kembali lagi, kamu harus bangga kamu menjadi orang Indonesia. Orang Indonesia itu ya Allah. Dulu itu kalau kasarannya duit 10.000 cukup gak gaya malan, Allah ya cukup. Tiba-tiba cuma Allah ya panggah cukup. Panggah cukup. Benar. Tiba-tiba 2.000 tok, nah ya dicukup nih, nah gitu loh. Itu loh Indonesia. Sekarang kita musim pandemi Mas Fitra ya. Yeah. Nah musim pandemi ini kan seakan-akan orang ini wes kayak gak iso nyambut gawe gitu ya. Yeah. Tapi padahal yo pangga iso mangan Mas Fitra ya. Iya. Yeah. Nah, itu maksudnya ki nyapo akeh-akeh wong kok ngersulo gitu. Dia ya nyuwun sewu, ini karena cara orang berpikir beda sama ya Mas. Ya. Ini gini aja. Ini tak ambil, ini kesimpulan saya. Kesimpulan saya, jangan dipercaya juga lagi omongan saya. Kita kalau yakin Mas dengan rezeki Allah itu insya Allah kita nggak akan berpikir seperti itu Mas. Masuk diwei lambe gak diwei panganan kan gitu. Dan Allah pasti tanggung jawab Mas. Kalau menurut saya lebih seperti ini Mas. Allah itu pasti tanggung jawab. Saya dengan 15 karyawan saya masa pandemi seperti itu. Sama tahu sendiri nih sampai saya kemarin jualan apa. Padahal saya punya karyawan, kenapa saya jalankan sendiri? Nah, itu paling enggak. Nomor 1 itu kita harus mau berpikir. Cari dirimu. Allah itu memberi fadilah kamu itu apa? Kamu diberi, aku pinter masak, yo kamu tuh gak masak. Apa toh Mas yang gak enak sekarang? Sekarang itu yang susah itu bukan masalah pekerjaannya Mas. Males bekerjanya. Sama gengsi. Loh aku dulu jualan aku dulu jualan minyak tanah. Aku dulu nguli, aku dulu tukang sapu. Aku pernah cerita sama aku dulu di pasar Maleman keliling itu. Jadi nomor 1 itu ya itu loh. Allah itu wis toh rek. Asalkan dirimu nih, hatimu ada Allah sama Kanjeng Nabi, selesai masalah. Ya, masalah selesai. Nah, masa pandemi 15 orang nggak Mas bayangin kemarin. Iya. Aku cuma iso guyu. Loh nyapo, bahagia kan datang sekarang, nggak usah nunggu sugih, nggak usah nunggu duit. Bener apa enggak? Mosok guyu katanya. Aduh. Berarti syukuri gitu Mas. Betul, biar nggak cemen banget. Mosok pengen kebahagiaan itu bisa diciptakan oleh diri kamu sendiri. Nggak bisa, kebahagiaan beda. Masyarakat bahagianya apa? Bahagia saya kalau saya bisa membuat konten dan orang mendapat ilmu lagi dari apa konten saya. Bahagia sampai. Benar nggak? Bahagia saya nanti beda lagi. Saya sudah seperti ini. Tapi kita tidak bisa memaksakan Mas. Karena orang beda-beda bahagia. Betul. Yang penting teman-teman sekarang, yang penting hati kamu jangan lepas sampai Kanjeng Nabi sama Gusti Allah. Dah, insya Allah selesai. Sama selalu berpikir positif, insya Allah. Jika jenengan Muslim berarti harus yakin dengan Gusti Kanjeng Nabi dan Gusti Allah. Jika jenengan non Muslim harus yakin dengan Tuhanmu di dalam tuntunan agamamu, gitu Mas Fitra ya. Dan itu pokoknya yakin aja di hati. Katanya Mbah Tejo itu, kita aja besok nggak bisa makan aja itu seperti sudah menistakan Mbah Tejo kan gitu. Betul. Kalau kata Gus Sandi kemarin Mas Fitra, jika kita jenenge wis putus asa seperti itu, sesuk arep mangan opo terus intine wis gak percaya karo Gusti Allah, lha awake dhewe iki gak iso mangan, iku termasuk murtad. Lah itu sudah kalau ada nyuwun sewu, kalau ada terus orang yakin seperti itu, menurut saya itu sudah gagal Mas. Sudah gagal. Dan kamu harus belajar lagi.
kita doakan, kita harus belajar lagi. Dan saya pengen banget itu konten-konten kayak gini itu lebih banyak lagi. Konten-konten seperti ini ya moga-moga dengan adanya Viper ini Kediri nanti lebih banyak lagi. Akhirnya bisa lebih apa Mas ya? Paling nggak cara berpikir milenial itu bisa lebih berpikir lebih jauh lagi Mas. Ojo terus banyak orang yang mengira ini genting mengira. Iya. YouTuber ini duitnya akeh. Lah. Ini kalau kamu tahu sendiri ya, ini bukan ngentoknya duit tok ini. Sebenarnya sama dapat itu kan efek aja tuh Mas dari kerja kerasnya sama. Bonus itu ya. Bener gak? Iya bener. Guru ngerti, mirawiri, keselnya. Makanya kalau nggak ikhlas itu susah Mas. Iya. Nomor 1 itu ikhlas kalau bikin terus konten. Terus yang paling anyel kan Mas, wes nggak konten kesel-kesel, diupload bengi-bengi, diwai subtitle. Tiba itu. Loh, tapi itu Mas, tapi itu sebuah keindahan. Iya benar, keindahan spiritual dan juga keindahan apa ya, berpikir lah. Tapi saya lebih suka di itu. Akhirnya orang seudon dengan saya. Saat saya seudon dengan saya, saat saya bermesraan dengan Allah, itu nggak ada yang tahu Mas. Saya itu biasanya kalau Jumatan itu berangkat katokan pendek, orang nggak ada yang tahu. Wah, gak Jumatan ya mestian. Gue nanti saling. Betul. Jadi itu tadi termasuk kata-kata mutiara. Ayo dibalerin ya Mas Fitra. Yang mana? Yang ini. Yang ini. Jadi jika orang suudzon kepada saya, jika orang suudzon dengan saya lebih suka karena saat saya bermesraan dengan Tuhan, itu orang nggak ada yang tahu. Aku itu belajar itu melihat dari beberapa orang-orang sufi. Orang sufi itu banyak yang di jalan. Termasuk Mas Raya yang dari kemarin ya. Itu andalan gue itu. Sekarang sehat selalu untuk ibunya Mas Raya. Minta doanya untuk teman-teman. Ini terus saya melihat di jalan ada beberapa orang yang laku sampai kadang itu melihat itu kalau orang nggak tahu itu dikira orang gila. Berarti tujuan sebenarnya adalah dia ingin bermesraan dengan Tuhannya tanpa harus pamer cinta. Urusannya cinta Mas. Udah lah, makanya aku dari awal kan ngomong cinta, husnudzon, berpikir positif. Kalau teman-teman sudah bisa melihat benar-benar arti dari itu semua, insya Allah hidupmu ini sampeyan coro paling susah banget itu paling ya panggah silo rokokan karo guyu-guyu gitu. Padahal susah ya. Tapi gimana ya, kesusahan kalau kita sudah berpikir positif itu susah, itu rezeki juga Mas. Dan zaman sekarang kasarane ngupload terus di itu. Dengan adanya Pak itu, akhirnya sampai berpikir kreatif lagi. Iya. Di Pak itu apa? Oke, berarti ada yang saya rubah. Saya kemarin kadang malah tak pancing ya Mas. Tapi saya kemarin konten juga digitukan, tapi saya tetap santuy, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Berarti itu adalah salah satu Bhinneka Tunggal Ika. Enggak, maksudnya gini. Itu Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu rezeki Gusti Allah yang diparingkan kepada kita berupa paidone netizen. Betul. Tanpa itu kita nggak bisa berkembang gitu Mas. Betul. Tanpa dikritik kita nggak bisa berkembang. Makanya kalau teman-teman disaran jangan baper. Dikritik jangan baper. Itu saya lebih suka orang mengkritik saya dan mengasih saran saya daripada memuji saya pada di belakangnya hatinya tidak. Benar. Saya lebih suka. Makanya kalau sekarang kritik itu bahaya. Loh, tapi lah kritik pemerintah yo Mas. Nanti dipotong omongan ini. Ini tolong editor nanti dipotong ini. Dipotong ngono. Sing edit aku dhewe. Nah, Mas Fitra, terkait indigo lagi ya ini. Ya. Indigo itu berarti pengertiannya adalah orang yang ada yang bilang seperti Mas Fitra tadi cacat karena sebenarnya nggak seharusnya melihat nggak normal seperti itu. Nggak normal, terus ada lagi yang kelebihan Mas Fitra ya. Sebenarnya gini Mas, entah kenapa ya, hampir 70% dari teman-teman yang seperti ini rata-rata malah perempuan. Makanya ya? Lebih banyak orang kesurupan perempuan daripada laki-laki. Karena kepekaan juga lebih beda, kepekaannya dia lebih makanya perempuan kan lebih baperan ya, gitu kadang ya. Kalau sing lanang ate ngepot ngono iku terus pasangannya tahu, Mas sama nanti nyapa kayak gitu. Intuisinya tajam, lebih tajam gitu. Itu sebenarnya seperti itu juga. Berarti indigo ini bisa dikatakan adalah ketajaman intuisi Mas Fitra. Kalau saya seperti itu Mas. Jadi lebih peka aja lah. Lebih peka. Lebih peka ya. Terus Mas Fitra, sampean pernah nggak lihat kayak kayak santet bertebangan gitu? Ini menurut saya lagi, menurut pendapat saya.
pendapat saya itu memang ada Mas real. Ada ya. Ada real. Real, Tapi ya? kalau untuk hari ini kok saya hampir jarang menemukan. Beberapa teman-teman yang sharing juga ada yang sering ngobrol karena katanya kena santet, kena apapun. Kembali lagi dari pikirannya yang negatif seperti yang Saman sampaikan. Nyun sewu, kadang saya agak kurang setuju. Kadang ada beberapa oknum yang dia itu nggak apa-apa, terus dikatakan Kena santet. pernah nggak Saman ada hal seperti itu? Iya pernah. Dan Padahal saya sebenarnya juga nggak ada merasakan. apa-apa, tapi di balik itu ternyata ada sesuatu yang dia cari. Paham nggak maksud saya? Iya. Dan itu ada beberapa Mas. Kemarin ada salah satu oknum juga orangnya yang kena hampir beberapa juta gitu. Jadi di rumahnya itu ternyata tiba-tiba ada pocong. Pocong. Lah, Biasanya kan pocongnya ya, kecil gini. Enggak, pocongnya kemarin besar terus ditulisin namanya. Oh. Lah kalau ada orang sing orang awam itu pasti takut Mas. Iya, Wah, benar. ini apa ini? Nah, oknumnya itu akhirnya terus disikat. Ada beberapa mahal sampai 35 juta kalau nggak salah cerita saya itu. Nah saat saya cek pocongnya ternyata boneka Power Rangers dibungkus kain kafan ditulisin nama, Masya Allah. Orangnya akhirnya terus pergi oknumnya. Boneka Power Rangers. Ya, jadi Masya Allah. Nah makanya loh Mas, nomor satu itu kita harus bisa menemukan diri, hati kita jangan jauh dari Allah. Terus Kita Mas seperti Fitra, bisa kira-kira berpikir ya terkait santet itu ya. Nggih. Kan seperti kata jenengan tadi, kalau nggak kula nuwun dia nggak bakal masuk. Ya. Nah, itu tadi berarti kalau kita kusnuzon terus, kira-kira bisa masuk nggak Mas Fitra? Insya Allah kok enggak. Oh, insya Allah nggak masuk ya. Walaupun itu benar-benar disantet Mas Fitra. Insya Allah enggak. Santet itu 5 kali 7 kali tembakan itu yang masuk, kadang nggak ada yang masuk loh Mas. Bisa 1 kali masuk. Makanya kadang kalau Saman pernah dengar ada Banaspati terus jatuh di atas itu, kalau nggak meledos itu, kalau nggak dor itu malah nggak masuk sebenarnya. Itu benturan energi. Kalau dor itu berarti nggak masuk. Iya, kalau plus. Kalau Nah, masuk itu malah nggak ada suaranya ya. Ya, tapi nomor satu itu tadi, nomor satu kalau hatimu orang Busa, gini Mas, gini aja, bisa. gini Mas. Urusannya cinta ya. Sampean sama istrinya sampean. Istrinya sampean kalau disakiti orang, sampean mesti nggak terima. Iya, benar. Kalau kita wis cinta tresnone kita dan kita selalu meminta tresnone sama Gusti Allah. Gusti Allah mesti gak tega Mas melihat kita. Oh iya benar. Bener nggak? Berarti kita harus mencintai Tuhannya kita gitu ya. Urusannya cinta. Nah kenapa kita sekarang kok sering bertengkar? Cinta kok. Bener gak Mas? Gusti Allah nanti gak tega. Lu kurang ajar katanya ngapaknya kekasihku gak? Betul. Aduh, aku malah mikir liya ya Mas. Gini pikiranku. Gimana? Nalar enggak? Iya. Apakah orang-orang yang di atas itu cinta kepada rakyatnya, Mas Fitra? Enggak, no komen saya. Ini dari tadi menjebak saya terus ini. Darahnya ini. Angel ya? Cinta. Iya, cinta. Yang penting gini aja. Cinta aja loh, aja. Cintai siapapun saja. Indonesia tetap harus cinta. Berarti tanamkan di dalam hati kita mencintai Indonesia aja. Lah Indonesia diapa-apane wong ojo sampai trimo. Yang penting gini aja loh teman-teman. Kalian berguna untuk sekitar Anda. Ya maksudnya mencintai Indonesia dengan cara kalian sendiri. Tuh. Contohnya resik-resik. Terus Terus gini, kamu untuk teman-teman kamu jujur aja itu sudah bagus banget. Berani jujur. Itu sudah bagus banget. Nah, karena kunci suksesnya cinta itu karena adanya kejujuran Mas Fitra ya. Cinta sejati. Cinta sejati itu bukan yang terus gegeran terus tinggal nyalih, bukan. Saat kita gegeran dan akhirnya kita saling untuk mempertahankan cinta itu. Nah, Cinta sejati. Makanya untuk teman-teman dari rumah tangga gegeran gak apa-apa. Tapi di balik itu kalian tuh saling mempertahankan. Cinta sejati itu seperti itu. berarti cinta sejatinya saling mempertahankan dan gak bakal terima jika pasanganmu diginikan gitu ya. Kayak teman-teman bal-balan beda tim gegeran. Nah, tapi saat Indonesia ada yang ngelok nih luar negeri itu, kita kan bersatu. Nah itu loh Mas, cinta sejati sebenarnya kita itu. Tuh, cinta sejati itu seperti itu. Betul Mas Fitra. Bahasa cinta ya berarti yang Nomor satu cinta yang Pak. harus kita gunakan Cinta. dalam kehidupan sehari-hari. Segala hal. Jadi cinta. jika kita mencintai Tuhan kita tidak akan tega melihat kita. Dan kalian harus yakin, sama utang bank,
Bang ya gak yakin karo sampean gak diutangi sampean Mas. Oh iya. Lho saiki arek iku yakin. Lah engko ngene. Waduh. Saya dari dulu bisnis apapun saya dengan beberapa bisnis saya sikat Mas. Yakin ya berarti. Intinya yakin. Wis toh. Kita dengan membawa tim, kita membawa karyawan, Allah tidak akan tega. Wis lho panggane rezekine. Kemarin itu saya dapat kata-kata mutiara itu dari salah satu teman saya yang berprofesi sebagai dokter Mas Fitra. Nggih. Itu sangat wow sekali kata-katanya, itu merubah mindset saya. Saya kan bisa dikatakan bukan orang baik-baik. Iya, sama saya juga. Gini, saya itu dulu miskin Mas Fitra, walaupun sekarang juga masih miskin. Yeah. Maksudnya tapi nggak miskin hati kan? Enggak. Yang penting itu Mas. Jadi pas saya di titik nol, di titik bawah sampai nolnya min enggak? Min. Jadi sampai apa ki jenenge utang tonggo wis gak dianggap. Iya. Itu saya mendapatkan teman ya si dokter itu tadi bilang kepada saya, Lele, ini dokternya gondrong nggak orangnya? Gondrong. Oh, saya kenal ini. Jadi gini, kata-katanya beliau itu gini, sangat inspiratif sekali karena beliau juga ini Mas Fitra mempunyai karyawan banyak seperti jenengan. Jadi awakmu ki salah kan? Salahnya di mana, Pak? Doamu dirubah. Awakmu aja ndonga nyang awakmu dhewe. Lah awakmu dhewe ndonga wis gak bakal diweki. Awakmu wis kakean dosa gitu. Jadi doanya dirubah. Dirubahnya gini teman-teman. Jadi ketika saya menginginkan apapun itu, jadi ndongaku nyang Gusti Allah ki wis gak untuk diri saya sendiri. Ya Allah, tukokno iki kanggo anakku. Ya Allah, berikan ini kanggo istriku. Lah kita yang bekerja, mereka juga akan mendoakan di belakang. Jadi gitu. Itu sebenarnya nanti doa sama itu diribun sama malaikat Mas. Mandi ditunggangi sama karo malaikat. Nah, amin. Terus gini Mas Fitra, apalagi jika kita sudah mempunyai karyawan, kita kan bukan menjadi apa ya? Istilahnya kita jadi gentong. Ya. Gentong itu mengaliri rezekinya orang-orang di bawahnya kita tadi. Benar. Jadi berdoanya jangan untuk diri sendiri teman-teman. Bagi yang itu teman-teman, kalau ngibadah ya ngibadah ikhlas saja sama Allah. Ojo terus ngibadah engko bentuk pahala, ngibadah engko ben rezekine lancar. Ikhlas kok karo Gusti Allah, ojo perhitungan karo Gusti Allah. Allah itu memberi kita sesuatu semua yang kita kasih itu gratis. Dan Allah itu ojo perhitungan sama Allah. Saya dari dulu ibadah saya nggak pernah saya mikir nanti pahala apapun apa. Saya bisa nanti Allah nggak marah sama saya aja itu saya sudah seneng Mas. Terus nasib saya nanti bikin apapun saya sembarang ya Mas. Babano nek neraka kuwi pantes dienggo aku ya sakarepmu ya. Sementing jenengan ya kelas. Sing rada cedhek karo surga ben rada mambu asene ngono ya. Baik sekarang ini mosok jenengan teko ya Allah. Gak. Iki atan bosoku ojo sampean ngono nek kleru neh. Jadi seperti itu. Jadi saya dari dulu sama Allah itu saya enggak kalau kita ikhlas melakukan segala apapun dengan Allah ya ikhlas. Pekerjaan pun saya juga seperti itu Mas. Nanti outputnya seperti apa wis ben Allah sendiri. Siap. Gitu dulu sementara Mas Fitra karena ini sudah memasuki waktu azan maghrib. Semoga percakapan kita hari ini membawa percakapan yang tidak ada nilainya ini. Ini jane kenapa Viper kok bikin saya itu loh ngomong ini. Enggak. Ada sesuatu di jenengan yang spesial menurut saya yang tidak saya katakan kepada teman-teman, nanti biar dicari sendiri Mas. Ya, via DM aja. Semoga memberikan referensi keilmuan bagi teman-teman semua. Amin. Dan saya dan Mas Fitra mohon maaf jika ada salah-salah kata kami dalam pertemuan kali ini. Sementara gitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.